Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang review jurnal dengan judul Pengaruh Konsumsi Kafein pada Sistem Kardiovaskular, di mana dikarang oleh Ade Yonata, Dea Gratia Putri Saragi pada jurnal Majority volume 5 nomor 3 dan diterbitkan pada September 2016. Untuk pendahuluan, kafein merupakan bahan makanan alami yang berasal dari daun dan buah beberapa tanaman seperti teh, kopi, dan kokoa, atau dari minuman bersoda dan beberapa obat-obatan. Konsumsi kafein setiap harinya mencapai 90% pada orang dewasa. Dosis kafein maksimum yang dapat diterima manusia yakni sekitar 400 mg per hari secara oral. Kandungan kafein yang tak terlalu tinggi pada beberapa produk makanan merupakan alasan FDA atau Food and Drug Administration mencantumkan kafein pada daftar GRAS. Seorang dewasa di Amerika Serikat mengonsumsi rata-rata 200 mg kafein per hari. Meskipun 20 hingga 30% mengonsumsi lebih dari 500 mg per hari. Produksi kopi yang terus meningkat hingga mencapai 748.000 ton atau 6,6 dari produksi kopi dunia pada tahun 2012 adalah bukti bahwa Indonesia termasuk produsen kopi ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Berdasarkan hasil penelitian, mengonsumsi kafein secara tidak teratur dapat mengangkat plasma renin 57%, plasma neuroepinefrin 75%, plasma normetaneprin 207%, dan tekanan darah 14 atau 10 mm Hg. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko utama berkembangnya penyakit kardiovaskular. Prevalensi hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. Lebih dari setengah masyarakat usia 60-69 tahun dan sekitar 3/4 masyarakat usia 70 tahun bahkan lebih. Prevalensi hipertensi pada penduduk umur 18 tahun ke atas tahun 2007 di Indonesia yakni sebesar 31,7%. Prevalensi hipertensi tertinggi yakni Kalimantan Selatan sebesar 39,6% dan terendah di Papua Barat yakni 20,1%. Selanjutnya, gambaran di tahun 2013 dengan unit analisis individu menyatakan bahwa secara nasional 25,8% penduduk Indonesia menderita penyakit hipertensi. Kemudian kurangnya aktivitas fisik, obesitas, kebiasaan merokok, keadaan stres, riwayat keluarga, kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak hewani, kurangnya serat tinggi natrium dan rendah kalium merupakan faktor penyebab hipertensi. Meningkatnya jumlah makanan dan minuman dengan kandungan kafein kemungkinan dapat berpengaruh pada peningkatan tekanan darah yang mampu meningkatkan terjadinya penyakit kardiovaskuler. Kemudian kita masuk ke pembahasan atau isi di mana kafein atau 1,3,7 trimetilsantin merupakan golongan metilsantin seperti teofilin yakni 1,3 dimetilsantin dan theobromin yakni 3,7 dimetilsantin. Bentuk murni dari kafein berupa bubuk putih tidak berbau dengan rasa sedikit pahit. Kafein larut dalam air mendidih. Namun pada suhu ruang pelarut terbaik yakni kloroform. Kafein termasuk senyawa alkaloid, mengandung anti jamur fitotoksin dan merupakan kemosterilan beberapa serangga.
63 spesies tanaman berbeda diketahui mengandung kafein. Di antaranya yakni kopi atau Coffeaceae, lalu teh yakni Camellia sinensis, dan coklat atau kakao yakni Theobroma cacao. Kafein juga terkandung pada kasein, yakni Lex vomitoria. Kemudian ada yuku, Paulinia yuku, lalu ada mate atau yerba mate, yakni Ilex paraguariensis, dan guarana atau Paulinia cupana, namun hanya sedikit. Berikut merupakan tabel pertama, yakni jumlah kafein dan pada produk makanan, minuman, dan obat-obatan. Dapat dilihat di situ ada berbagai jenis kopi dan juga berbagai jenis teh, kemudian berbagai jenis soft drink, lalu berbagai jenis minuman berenergi, obat, dan juga permen. Dan semuanya itu ada keterangan ukuran dan juga jumlah kafeinnya dalam miligram. Kafein dalam teh setengah kali lebih banyak dari kafein pada kopi. Teh hitam diketahui mengandung lebih banyak kafein dibandingkan jenis teh yang lain. Teh mengandung sedikit theobromin dan sedikit lebih tinggi theophylline dari kopi. Kafein dalam kopi berbeda, tergantung jenis pengolahan dan penyaringan kopinya. Soft drink diketahui mengandung 15-65 mg kafein. Coklat mengandung sedikit kafein. Efek stimulan yang lemah dari coklat dapat merupakan kombinasi dari theobromin dan theophylline sebagai kafein. Kemudian kita lanjutannya yakni saluran pencernaan dapat menyerap kafein dengan cepat. Kadar puncak tercapai dalam kurun 30-120 menit setelah dikonsumsi. Tergantung keadaan individual tubuh dan keadaan isi lambung. Kemudian kafein mampu menembus sel darah otak melalui plasenta ke janin, cairan ketuban, ASI, dan juga terdapat pada cairan sperma. Kafein tidak menumpuk di dalam tubuh. Pada orang dewasa hampir sepenuhnya dimetabolisme oleh hati. Produk pertama hasil pemecahannya adalah parasantin yang merupakan mayoritas, yakni 67-82% metabolit dari kafein, theophylline, dan theobromin. Metabolit utama menghasilkan 1-metilurik. Metabolisme kafein tergantung pada genetik, kondisi fisiologis, serta faktor lingkungan. Waktu paruh orang dewasa yakni 3-7 jam, sedangkan wanita hamil yakni 2-3 kali lebih lama akibat perubahan hormonal. Bayi dengan usia 6-9 bulan masih terbatas dalam hal memetabolisme kafein sebab masih kurangnya enzim yang terdapat pada hati. Kemudian metabolisme kafein juga dipengaruhi oleh jenis makanan. Contohnya beberapa jenis sayur seperti peterseli, seledri, dan wortel. Dampak mengonsumsi kafein pada sistem kardiovaskuler yakni menurunkan aktivitas enzim yang dapat mengurangi tingkat metabolisme. Mengonsumsi brokoli dan kembang kol dapat memperburuk kondisi tersebut. Kemudian mekanisme kafein mampu memblokir reseptor adenosin, menimbulkan peningkatan sekresi katekolamin, adrenalin, dopamin, dan serotonin yang merangsang sistem saraf pusat, percepatan denyut jantung, dan vasodilatasi darah. Kemudian menurut berbagai studi, asupan kafein moderat yakni 100-300 mg per hari menimbulkan efek menguntungkan pada ketahanan mental dan fisik berpikir, konsentrasi, dan juga mengurangi kelelahan dan kantuk. Kemudian kafein dapat memicu sekresi asam lambung, bertindak diuretik, dan menurut beberapa data dapat memengaruhi proses metabolisme dalam tubuh, mengintensifkan lipolisis lemak, dan termogenesis tubuh. Kemudian berikut terdapat tabel 2 yakni klasifikasi tekanan darah dewasa.
Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm/Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm/Hg. Pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit. Dalam keadaan cukup istirahat atau tenang, hipertensi termasuk salah satu efek kardiovaskuler pada kafein. 7 Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure atau GNC7 mengklasifikasikan tingkat tekanan darah pada orang dewasa menjadi 4 bagian, yakni normal, prehipertensi, hipertensi stage 1, and hipertensi stage 2. Dimana di situ dapat terlihat ya pada tabel 2 bahwa prehipertensi merupakan sebutan bagi individu yang berisiko tinggi terkena hipertensi. Kemudian faktor risiko hipertensi terdiri dari umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetik atau faktor risiko yang tidak dapat diubah atau dikontrol, kebiasaan merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak jenuh, penggunaan jelanta, kebiasaan konsumsi minum-minuman beralkohol, obesitas, kurang aktivitas fisik, stres, dan penggunaan estrogen. Pada tabel tersebut juga dapat diketahui keterangan SBP dan juga DBP-nya, ya, atau systolic blood pressure dan juga diastolic blood pressure. Dimana jika tekanan darah normal yakni kurang dari 120, sedangkan kalau diastolnya yakni kurang dari 80. Kemudian untuk prehipertensi yakni berada pada skala 120 sampai 139. Sedangkan pada DBP atau diastol yakni 80 sampai 89. Kemudian untuk hipertensi stage 1 untuk sistolnya yakni 140 sampai 159 atau untuk diastolnya 90 sampai 99. Dan yang terakhir yakni hipertensi stage 2 yakni nilai sistolnya lebih dari sama dengan 160. Kemudian untuk diastolnya yakni lebih dari sama dengan 100. Untuk pembahasan atau isi, di mana klasifikasi hipertensi terbagi menjadi 1. Berdasarkan penyebab, A. Hipertensi primer atau hipertensi esensial, yang merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik, namun masih dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak atau inaktivitas dan pola makan. Terjadi pada 90% penderita hipertensi. Yang kedua adalah B. Hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial, di mana hipertensi yang diketahui penyebabnya dan 5-10% penderita hipertensi disebabkan oleh penyakit ginjal. Sedangkan 1-2% disebabkan oleh kelainan hormonal atau penggunaan obat tertentu, contohnya pil KB. Yang kedua yakni berdasarkan bentuk hipertensi, di mana yang A yakni hipertensi diastolik atau diastolic hypertension, kemudian yang B yakni hipertensi campuran atau sistol dan diastol yang meninggi, dan yang terakhir adalah hipertensi sistolik atau isolated systolic hypertension. Kafein merupakan golongan metilsantin, di mana metilsantin mampu menghambat enzim fosfodiesterase dan menginduksi mobilisasi kalsium dari retikulum sarkoplasma. Arus utama tindakan dari metilsantin yakni reseptor adenosin. Paling sedikit dalam konsentrasi terapi relevan antara 20-50 mikrometer. Metilsantin terbukti sebagai antagonis reseptor adenosin yang efektif dalam batas konsentrasi terapeutik. Aktivitas jantung dari metilsantin dapat berkaitan dengan tindakan antagonis yang diarahkan ke sinyalisasi adenosinergik endogen. Adenosin merupakan nukleosida purin yang endogen dan penting dalam memberikan sinyal serta memainkan peran penting dalam pengaturan fungsi kardiovaskuler dan patogenesis berbagai penyakit kardiovaskuler.
Kemudian adenosin amat terlibat dalam pengontrolan aliran darah lokal berbagai organ, meregulasi aktivitas pacu jantung, konduksi AV, kontraksi miokarp, dan cardioprotection. Meta-analisis dari penelitian di bidang ini menyatakan bahwa konsumsi kopi secara teratur sedikit meningkatkan tekanan darah sistolik dengan skala 1,2 sampai 2,4 mm Hg dari tekanan darah diastolik yakni 1,2 sampai 0,5 mm Hg. Kemudian berdasarkan studi dijelaskan bahwa minuman kopi mampu meningkatkan penyakit kardiovaskuler dengan peningkatan konsentrasi kolesterol total, peningkatan LDL, penurunan kolesterol HDL, dan peningkatan konsentrasi homocysteine. Pengaruh konsumsi kopi pada kolesterol dan homocysteine mungkin bergantung pada genetik. Kemudian data mengenai hubungan antara minuman kopi dan risiko penyakit jantung koroner menunjukkan beberapa pertentangan. Menurut publikasi, meta-analisis dari studi prospektif memperlihatkan bahwa tidak ada sangkut paut antara konsumsi kopi dan risiko penyakit jantung kronik atau BJK. Sementara itu, dua meta-analisis independen dari suatu kasus kontrol menampilkan adanya keterkaitan tersebut. Untuk kesimpulannya, yaitu pengonsumsian kafein dalam jumlah masif dan konsisten dapat mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Baik, cukup sekian penjelasan saya kali ini. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.